Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Anissa dengan NPM 20120110054. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu yakni Ibu Emilia Susanti SHMH. Mata kuliah Politik Hukum Pidana pada semester 6 ini terdiri dari 6 bab, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 2, yakni kebijakan penanggulangan kejahatan. Jadi, jikalau kita berbicara mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, artinya kita akan berbicara mengenai kebijakan kriminal atau criminal policy, dan juga kita akan berbicara mengenai kebijakan sosial atau social policy. Dalam menanggulangi kejahatan karena kebijakan kriminal adalah suatu bagian dari kebijakan sosial. Maksudnya adalah di sini untuk mencapai perlindungan masyarakat yang tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan masyarakat itu tersendiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan itu juga bisa disebut dengan politik kriminal atau criminal policy, yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidananya. Nah, adapun mengenai kebijakan kriminal itu sendiri, Prof. Sudarto juga mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal. Yang pertama adalah dalam arti sempit. Maksud dalam arti sempit di sini ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kemudian, yang kedua adalah dalam arti luas. Dalam arti luas ini maksudnya ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, dalam arti paling luas. Beliau, Prof. Sudarto ini mengambil dari Jorgen Jepsen. Yang dimaksud dalam arti paling luas ini adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan beberapa istilah. Misalnya, hukum politik pidana, penal policy, atau strafrecht politik, yang dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari negara, yakni adalah pemerintah. Kemudian, kebijakan final dapat diartikan pula sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya di sini adalah hukum pidana dapat difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk menjadikan sarana menanggulangi kejahatan. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah yang pertama, itu ada faktor hukumnya sendiri. Maksudnya adalah dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian yang keempat ada dari faktor masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Kemudian, Barda Nawawi Arif mengidentifikasikan beberapa penyebab-penyebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif, yang pertama penyebabnya adalah sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Kemudian, menurut Barada Nawawi juga,
hukum pidana itu hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks, atau bisa disebut sebagai masalah sosio-psikologis, sosiopolitik, sosial ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan Crucerum Amsystem. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Yang keempat adalah sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. Faktor penyebab yang kelima adalah sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Yang keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana itu hanya bersifat kaku dan imperatif. Dan yang terakhir, menurut Badarawi, bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi lagi dan lebih menuntut biaya yang tinggi. Itulah beberapa penyebab-penyebab keterbatasan kemampuan hukum pidana menurut Barada Nawawi Arif. Selanjutnya kita masuk ke upaya penanggulangan kejahatan. Nah, upaya penanggulangan kejahatan ini secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal atau melalui hukum pidana, dan juga sarana non-penal atau tanpa menggunakan hukum pidana. Kemudian, apa sih maksudnya upaya penal dan upaya non-penal tersebut? Jadi gini teman-teman, upaya penal itu merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan, atau biasa kita sebut dengan represif, yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Jadi pada intinya, kalau jalur penal ini melalui hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, seperti contohnya yakni penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejadian terjadi. Nah, selanjutnya adalah upaya non-penal. Jadi, kalau jalur non-penal ini kebalikan dari jalur penal, yakni jalur non-penal itu tanpa menggunakan hukum pidana. Nah, dapat diartikan bahwasannya upaya non-penal ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, atau biasa kita sebut dengan preventif. Kemudian upaya non-penal dapat ditempuh dengan dua cara teman-teman, yaitu yang pertama dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial. Contohnya adalah penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan juga dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, misalnya melalui pendidikan agama ataupun melalui kontrol orang tua. Selanjutnya bisa juga ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui patroli, media massa, razia, dan lain-lain. Kemudian kita balik lagi nih ke penjelasan terkait pencegahan dan penanggulangan kejahatan apabila ditanggulangi melalui sarana penal. Nah, maka fungsionalisasi operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap formulasi.
Tahap formulasi ini yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Yang kedua adalah tahap aplikasi. Tahap aplikasi ini yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Nah, tahap yang kedua ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Dan tahap yang terakhir adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi ini yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Nah, kemudian kita ulas kembali nih penjelasan terkait upaya non-penal. Nah, jadi upaya non-penal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial seperti penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan juga dapat dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti memberikan pendidikan agama atau kontrol dengan orang tua. Yang kedua, dapat ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya patroli, media massa, razia, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendekatan integral atau keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik sosial, budaya, HAM yang didasari etika dan moralitas bangsa. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus nih teman-teman. Contoh kasus yang saya ambil adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan, terutama mengenai aliran sesat sampai saat ini dinilai sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi dapat dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat itu tersendiri, bahkan dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari contoh kasus yang saya ambil tersebut dapat kita selesaikan melalui upaya penanggulangan kejahatan dari pendekatan jalur non-penal maupun jalur penalnya tersendiri. Jalur pertama untuk menanggulangi kejahatan pada contoh kasus tersebut adalah jalur melalui non-penal atau tanpa menggunakan hukum pidana. Artinya di sini kita analisisnya adalah penanggulangan dulu terhadap aliran sesat melalui upaya non-penal ini dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama atau religion prevention. Di samping itu juga diperlukan pada pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral, edukatif, atau dengan kata lain pendekatan agama merupakan salah satu upaya non-penal dengan menanggulangi aliran sesat, perbedaan pandangan, keagamaan, atau kepercayaan. Selanjutnya analisis kasus upaya penanggulangan kejahatan dari contoh kasus tadi itu melalui jalur penal atau melalui hukum pidana. Jadi penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana atau penal ini yaitu dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Artinya, dengan menggunakan hukum pidana, maka hukum pidana dituangkan atau difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan aliran sesat tersebut. Oleh karena itu, dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.
Baiklah, sekian penjelasan terkait materi politik hukum pidana pada bab 2 yakni upaya penanggulangan kejahatan. Saya pamit undur diri, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.